Baik, selanjutnya kami persilakan Pak Rizal Kamal untuk menyampaikan paparan mengenai tata kelola TI. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Deputi, Bapak Ibu Asdep, Bapak Ibu Dewan Komisaris dan Direksi, dan Bapak Ibu POD-1 maupun dari tim Kementerian BUMN yang hadir secara online. Di sesi ini, salah satu pengaturan baru yang kita tegaskan di Per 02 MBU 03 2023 ini adalah tentang penyelenggaraan teknologi informasi. Ini beberapa hal menegaskan beberapa hal yang sudah diatur dalam pedoman pedoman tata kelola teknologi informasi yang pernah dikeluarkan pada tahun 2013 dan 2018. Nah, ini sifatnya menegaskan dan beberapa hal baru terkait dengan tata kelola teknologi informasi dan transformasi digital. Ini kita tata secara lebih terstruktur dan ini masuk dalam area salah satu area tata kelola yang ada di Kementerian BUMN. Slide-nya mungkin. Jadi salah satu prioritas dari Kementerian BUMN, ada 5 prioritas, itu adalah kepemimpinan teknologi. Ini hal yang penting yang menandakan bahwa Kementerian BUMN sangat concern terhadap transformasi digital. Ini juga ditegaskan oleh Pak Menteri dalam beberapa kesempatan bahwa beliau ingin memastikan bahwa transformasi digital harus berjalan. Nilai yang mendasari tata kelola teknologi informasi, penyelenggaraan teknologi informasi ini masuk di tata kelola di Permen ini. Nah, ini menegaskan kembali beberapa hal yang diatur di Per 02 dan Per 03 2018 dalam peraturan yang baru ini. Nah, proses penyusunan peraturan ini juga lumayan panjang Bapak Ibu sekalian. Jadi ini sebagaimana disebutkan Pak Deputi di awal dan Pak Moderator bahwa proses penyusunan ini telah melibatkan seluruh Direktur IT BUMN dan BOD Manajemen yang bidangi IT yang tergabung dalam Forum Digital Indonesia atau Fordigi. Ini kita menyelenggarakan waktu itu ada 2 FGD yang diberikan masukan beberapa hal yang apa sih yang dari transformasi digital yang perlu dikawal dan aspirasi dari BUMN seperti apa. Dan juga benchmark dengan beberapa best practice di industri. Next slide, kita juga melakukan diagnostik selama ini menggunakan IT maturity level, metode COVID. Ini di sini sangat bervariasi sekali Bapak Ibu. Ada BUMN yang sangat mature sekali dari sisi IT dan ada BUMN yang cukup tertinggal gitu dari sisi IT. Nah, hal ini kenapa? Karena model pengawasan dan model tata kelola tidak kita standarkan dan proses pengawalannya selama ini masih berjalan sendiri-sendiri. Nah, dari sampel 38 ini ada 4 BUMN yang bahkan inisial gitu. Inisial itu ya baru ada dan itu ada dan tiada tidak menjadi perhatian tertentu. Sedangkan ada beberapa BUMN yang sangat hebat sekali. Proses transformasi digitalnya sudah menjadi best practice dan agile dalam menghadapi perubahan. Nah, ini dari gap ini kita harapkan bisa lebih bergerak ke arah kiri gitu ya, lebih optimize dan manage dan kita pastikan transformasi digital ini bisa berdampak kepada bisnis. Inilah yang mendasari. Lanjut, ini ada 9 area yang diatur dalam penyelenggaraan TI BUMN. Mulai dari aspek tata kelola TI, kemudian rencana strategis TI, kemudian arsitektur TI, cyber security, IT steering committee, pengolahan data, pengembangan layanan TI, pelaporan penyelenggaraan TI hingga keberlangsungan layanan TI. Ini yang kita harapkan nanti seluruh BUMN dan anak perusahaan bisa mengimplementasikan ini sesuai dengan konteks dan kompleksitas masing-masing. Kita bedah masing-masing dari struktur aturan penyelenggaraan TI ini. Di tata kelola TI BUMN, kita mengharapkan setiap BUMN, BUMN Group ini direksi menyusun dan menetapkan pedoman tata kelola TI. Kemudian rencana strategis TI juga kita mengharapkan masing-masing BUMN menyusun rencana strategis TI yang ini menjadi pairingnya dari core plan atau RJPP BUMN yang 5 tahunan, ini dari aspek transformasi digital. Kemudian kita mengharapkan juga arsitektur TI dari BUMN disusun, kemudian adanya komite pengarah atau IT Steering Committee, ini diharapkan
komite di bawah direksi yang concern terhadap implementasi transformasi digital di BUMN. Kemudian pengembangan layanan TI, ini juga kita harapkan menerapkan best practice yang berlaku secara industri, dan nanti akan dibahas juga tentang bagaimana tentang pusat data atau data center. Kemudian keberlangsungan layanan TI, setiap BUMN wajib memiliki disaster recovery plan dan business continuity plan terkait dengan ketergantungan terhadap IT. Kemudian ketahanan cyber, ini kami harapkan juga menjadi perhatian. Pengelolaan data juga demikian. Kemudian terakhir adalah pelaporan bagaimana kita bisa mengawal proses transformasi digital di BUMN ini melalui penyelenggaraan TI. Lanjut, ini mengenai tata kelola teknologi informasi. Kita harapkan masing-masing BUMN menyusun kebijakan tata kelola teknologi informasi. Ini sebagaimana komitmen Kementerian BUMN untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Nah, ini kita harapkan juga tata kelola ini diimplementasikan di pengelolaan teknologi informasi. Nah, di sini ada beberapa prinsip yang menjadi perhatian. Pertama, aspek tata kelola terkait dengan prinsip teknologi informasi ini harus memperhatikan prinsip manajemen. Beberapa hal terkait dengan investasi IT ini harus memberikan kemanfaatan terhadap bisnis BUMN, kemudian memperhatikan kebutuhan dari masing-masing BUMN dan aspek sinergi baik di BUMN Group itu sendiri dengan anak perusahaan maupun di BUMN Group secara keseluruhan. Kemudian kedua, aspek data dan informasi. Ini menegaskan bahwa kemanfaatan data producer dan confidentiality, integrity dan availability data ini harus menjadi perhatian dari BUMN sehingga pengolahan data ini bisa dilakukan secara govern dan dimanfaatkan dengan baik untuk tujuan bisnis perusahaan. Kemudian prinsip teknologi, pada waktu investasi TI kita harapkan juga memperhatikan unsur interoperability dari investasi yang dilakukan. Kemudian dari teknologi ini mana yang paling efisien, best practice dan potensially bisa diintegrasikan di BUMN dan anak perusahaan. Kemudian yang terakhir prinsip keamanan TI, ini terkait dengan saat ini cyber security menjadi perhatian. Nah, ini proses tata kelola TI kita harapkan juga memperhatikan aspek-aspek perlindungan terhadap keamanan akses dari teknologi informasi. Kemudian aspek-aspek yang perlu diperhatikan, pertama alignment strategi bisnis antara investasi IT atau teknologi informasi dengan kebutuhan bisnis. Kedua, memastikan ini bernilai tambah terhadap bisnis. Kemudian memperhatikan aspek manajemen risiko, manajemen sumber daya, dan pengukuran kinerja. Nah, ini selain disusun, ini juga kita harapkan juga dievaluasi secara berkala. Lanjut, aspek yang kedua terkait dengan penyelenggaraan TI ini adalah tentang rencana strategis teknologi informasi atau RSTI. Selama ini mungkin Bapak Ibu sekalian membidangi TI atau BOD manajemen yang membidangi TI mendengar yang diistilahkan Master Plan Teknologi Informasi MPTI. Di aturan penyelenggaraan ini kita standarkan namanya di bahasa Indonesia kan menjadi Rencana Strategis Teknologi Informasi. Nah, ini salah satu dari dokumen perencanaan strategis BUMN yang ini adalah turunan dari RJPP atau Core Plan. Kita harapkan dari RSTI ini penyusunannya ini mengikuti rollout dari RJPP. Jadi ini adalah versi transformasi digital dari RJPP Bisnis BUMN. Nah, ini ditetapkan oleh direksi, kemudian Dewan Komisaris diharapkan untuk melakukan evaluasi dan memberikan arahan, kemudian disampaikan kepada Kementerian BUMN. Nah, ini muatan dari RSTI ini paling sedikit kita harapkan, pertama peran TI terhadap bisnis perusahaan seperti apa penggambarannya, kemudian organisasi TI itu sendiri, kemudian rencana pembiayaan TI dan investasi, kemudian peta jalan terkait dengan rollout rencana strategis TI ini dari tahun ke tahun selama periode RSTI tersebut. Nah, ini RSTI ini juga memungkinkan untuk diubah, ini sebagaimana RJPP ya, apabila ada perubahan direction terhadap strategi ataupun kebutuhan tertentu terkait dengan perkembangan TI ini dapat diubah dan disampaikan kepada Kementerian BUMN. Lanjut, aspek ketiga yang kita harapkan dari amanat dari peraturan menteri ini adalah tiap BUMN kita minta untuk menyusun arsitektur teknologi informasi. Ini merupakan cetak biru dari
pengolahan sumber daya TI BUMN yang diharapkan kita bisa investasi IT ini bisa lebih efisien. Ini ditetapkan oleh direksi, kemudian dapat menjadi bagian dari rencana strategis TI. Karena arsitektur TI ini bisa lebih panjang periodenya maupun sama dengan rencana strategis TI. Kemudian aspek-aspek yang kita harapkan minimal ini mencakup arsitektur proses bisnis, karena ini harus align dengan strategi perusahaan. Kedua, arsitektur data dan informasi, dan yang ketiga arsitektur teknologi. Lanjut aspek yang keempat, ini yang baru di pengaturan kita. Ini untuk memastikan alignment dan kemanfaatan TI tersebut, kita mengharapkan tiap BUMN membentuk komite pengarah teknologi informasi atau IT Steering Committee. Ini komite di bawah direksi yang beranggotakan minimal 2 direksi yang membidangi IT dan satu lagi adalah membidangi manajemen risiko. Membidangi IT ini sebagai gas terkait dengan transformasi digital, yang membidangi manajemen risiko ini terkait dengan rem, terkait dengan apa sih yang harus diperhatikan investasi IT atau implementasi IT yang harus diperhatikan terkait dengan manajemen risikonya. Lanjut, aspek selanjutnya, ini secara prinsip terkait dengan pengembangan layanan teknologi informasi, ekspektasi dari Kementerian BUMN dalam melakukan pengembangan teknologi informasi, mengimplementasikan praktek-praktek terbaik atau best practice di industri, dan ini mengacu pada rencana strategis TI. Jadi kita harapkan pengembangan ini direncanakan dengan baik di RSTI, kita tidak mengharapkan rencananya kemana, kemudian investasi dan pengembangannya kemana gitu. Kemudian selanjutnya di pengembangan ini, bagi Bapak Ibu sekalian yang menyelenggarakan sistem informasi yang ke publik, ini sebagaimana aturan PDB yang terbaru, agar kita merimain aja, agar melakukan pendaftaran penyelenggara sistem elektronik, agar pemanfaatan data di BUMN terkait dengan data publik ini bisa lebih govern dan bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian terkait dengan pusat data atau data center, kita memberikan ekspektasi bahwa data center atau pusat data ini diutamakan yang berada di wilayah Indonesia. Lanjut, ini mengenai keberlangsungan layanan teknologi informasi. Jadi kita harapkan tadi sudah ada strategi, kemudian pengembangan aplikasi dan infrastruktur. Kita harapkan semakin BUMN Group bergantung pada teknologi informasi. Nah, ini keberlangsungan bisnis terhadap teknologi informasi ini juga harus direncanakan dengan baik. Jadi kita mengharapkan tiap BUMN mempunyai business continuity plan terhadap layanan TI. Dan juga memperhatikan aspek cyber security, ketahanan dan keamanan cyber, memperhatikan confidentiality, integrity dan availability dari sistem informasi yang dibangun, dan mengidentifikasi kerentanan dari sistem informasi yang dibangun dan terorganisasi dengan baik. Lanjut, selanjutnya menegaskan juga tentang pengolahan data yang dilakukan oleh masing-masing BUMN. Ini akan dilakukan secara efektif dengan memperhatikan kepemilikan dan pengurusan data, bahwa data ini dimiliki oleh data owner masing-masing unit sesuai dengan unit tanggung jawabnya. Kemudian dari unit IT wajib memperhatikan reliability dari sistem untuk menjaga kualitas data, kemudian sistem pengolahan data dan sumber daya pendukung pengolahan data yang juga harus diperhatikan. Lanjut, ini yang terakhir terkait dengan TI, terkait dengan pelaporan penyelenggaraan teknologi informasi. Ini kita harapkan dalam 1 tahun sekali ini dilaporkan ke Kementerian BUMN secara komprehensif dengan direview secara internal atau diaudit secara independen. Ini kita memberikan pilihan seperti ini terkait dengan penyelenggaraan TI. Ini kontennya adalah pertama tindak lanjut atas hasil audit atau temuan terkait dengan penyelenggaraan TI, kemudian hasil evaluasi pelaksanaan rencana strategis TI, jadi ada rolling plan-nya seperti apa itu yang dievaluasi, kemudian hasil evaluasi dan efektivitas penyelenggaraan TI. Lanjut, ini kita ringkas beberapa hal yang harus menjadi perhatian dari BUMN. Jadi harapan kami rencana strategis TI yang disusun oleh masing-masing BUMN ini adalah turunan dari rencana jangka panjang perusahaan. Ini dipastikan align dan ini dipastikan oleh komite pengarah TI.
Kemudian dari rencana strategis TI yang roll out-nya sama dengan RJPP tadi, ini turun ke RKAP BUMN. Di saat ini kita fokus pada KPI aspek kepemimpinan teknologi yang ini menjadi fokus khusus yang nanti bisa lebih terkonsolidasi dengan adanya peraturan menteri ini. Kemudian inisiatif strategis terkait dengan TI apa aja. Kemudian tiap triwulan progres implementasi juga kami minta. Kemudian secara tahunan mulai dari aspek audit, pelaksanaan STI dan evaluasi efektivitas juga masuk dalam laporan tahunan salah satu bagian ya area ya. Dan di siklus selanjutnya kita juga ada aspirasi pemegang saham untuk RKP selanjutnya. Ini proses end to end terkait dengan siklus pelaporan terkait dengan TI ini. Dan dokumen lain terkait dengan tata kelola, kemudian arsitektur dan rencana keberlangsungan layanan kita harapkan juga pelan-pelan untuk diimplementasikan oleh BUMN. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu sekalian ini karena aspek pengelolaan tata kelola penyelenggaraan IT ini baru, ini di tahap awal terkait dengan transformasi digital kita akan melakukan baselining terkait dengan pendataan aspek apa aja sih yang sudah dilakukan oleh masing-masing BUMN. Jadi kami harapkan masing-masing BUMN nanti bisa mengisi terkait dengan pemetaan tata kelola ini. Ini kita harapkan yang SI saja, ekspektasi kami enggak dokumen itu dikejar tapi kurang optimal gitu. Ini benar-benar pemetaan dari awal, kita ingin bangun terkait dengan tata kelola TI ini secara lebih terstruktur. Ini ada 4 aspek yang kami harapkan nanti akan kita data. Pertama aspek tata kelola TI, ini mulai dari tata kelola TI itu sendiri terkait dengan pedoman tata kelola, kemudian dievaluasi atau enggak. Kemudian aspek RSTI atau MPTI yang sekarang mungkin di dokumen Bapak Ibu ya. Kita harapkan kita mendapatkan pendataan mana BUMN yang sudah ada MPTI-nya, mana yang belum, dan itu konten seperti apa kita juga minta dokumennya. Kemudian arsitektur TI, yang terakhir adalah komite pengarah TI. Kemudian dari sisi infrastruktur TI, kita akan data mengenai keberlangsungan TI, baik dokumen BCP maupun DRP ya, kemudian apakah ini dievaluasi atau enggak. Kemudian aspek cyber security, baik dari sisi pengorganisasian melalui CSIRT, kemudian bagaimana pedomannya udah ada atau belum. Kemudian aspek pengolahan data, kita mendata mengenai data center, disaster recovery center, dan teknologi cloud yang dimiliki oleh Bapak Ibu atau berlangganan. Kemudian dari sisi aplikasi, ini juga concern kami juga untuk melakukan pemetaan di awal untuk konsolidasi ke depannya. Pertama adalah ERP yang Bapak Ibu sekalian implementasikan yang ada. Kemudian aspek CRM, kemudian upstream application, ini aplikasi-aplikasi yang customer facing yang melayani customer secara langsung. Kita contohkan seperti Livin, Brimo, My Pertamina. Nah kita ingin mendata aplikasi-aplikasi itu dari BUMN Group yang sudah ada, ini mohon nanti untuk dipetakan. Kemudian downstream up, ini aplikasi back end yang non ERP. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian sudah punya aplikasi internal yang aplikasi internal itu non ERP gitu. Kita juga ingin mendata apa aja. Kemudian unsur pendukung terkait dengan pertama investasi IT, ini karena tahap awal ya. Kita ingin mendata CAPEX OPEX TI 2022 beserta realisasinya plus CAPEX OPEX TI 2023 yang sudah ditetapkan. Kemudian organisasi TI, ini mulai dari BOD-nya, BOD -1 dan strukturnya seperti apa. Kemudian KPI, kita mendata lagi KPI kepemimpinan teknologi di 2022 terkait dengan rencana dan realisasinya, kemudian 2023 tentang rencana yang sudah ditetapkan. Kemudian terakhir kami mengharapkan juga feedback dari Bapak Ibu sekalian ya, karena ini inisiatif baru di kami. Lanjut. Nah ini kami melaporkan juga ke Bapak Ibu sekalian ya, terutama yang non-direktur IT. Jadi IT ini kalau dari serangan cyber itu pasti berjalan secara komunitas, secara bareng-bareng keroyokan gitu. Nah ide ini yang kita adopsi sesuai dengan arahan Pak Deputi dan Pak Menteri, kita membentuk namanya Forum Digital BUMN. Ini adalah dari kita untuk kita, para expert BUMN, baik direktur IT maupun expert-expert dari IT, kita konsolidasikan bersama untuk merumuskan kebijakan-kebijakan IT dan transformasi digital ke depannya. Nah ini kita contohkan sekarang yang tadi dirumuskan terkait dengan pengawasan penyelenggaraan TI ini adalah produk dari forum ini gitu. Jadi bareng-bareng Kementerian BUMN diberikan input apa aja yang perlu
lakukan. Nah ini yang kita lakukan. Ya, ada beberapa hal Bapak Ibu sekalian. Pertama, ada 5 bidang. Pertama bidang digital capability building. Ini tentang digital talent. Bagaimana digital talent dari BUMN yang sudah maju bisa menggandeng BUMN yang kurang. Dan yang kurang bisa belajar dari yang maju. Nah ini sekarang kita punya target, Pak Menteri, target 200.000 pada 2024. Tahun ini targetnya 150.000. Ini mohon dukungan dari Bapak Ibu. Kemudian bidang 2 tentang governance, risk and compliance, GRC, ini terkait dengan tata kelola. Tadi hasil awalnya adalah yang permen ini adalah hasil dari bidang GRC, ini di kami, dan kedepannya turunan-turunan terkait dengan GRC ini kita akan diskusi bersama di sini. Kemudian ketiga aspek teknologi leadership, teknologi-teknologi baru yang diimplementasikan, ini sharing dari kita untuk kita. Terakhir tentang metaverse, ke depan mungkin tentang AI dan yang lainnya. Kemudian ekosistem development, bagaimana BUMN Group ini bisa bergerak secara ekosistem dan kita menggandeng dari luar juga pemain industri untuk masuk dalam ekosistem transformasi digital kita. Dan terakhir collaborative innovation, ini terkait dengan seperti model shared service atau kita berbicara keluar itu sebagai BUMN Group. Ini program yang cukup menarik di bidang 5 ini. Kita akan konsolidasi pengadaan software secara pelan-pelan gitu ya. Ini dalam waktu dekat inisiasi dari Pak Deputi, salah satunya adalah Microsoft Office gitu. Mungkin pricingnya beda-beda kalau kita beli enterprise antara Pertamina dan Raksa mungkin. Nah ini kita akan nego bareng-bareng secara BUMN Group seperti apa. Nanti akan bergerak ke yang lainnya yang dibeli oleh BUMN Group. Kita akan konsolidasi secara global di kita semua. Ini beberapa hal ini terkait dengan implementasi peraturan menteri ini, bahwa kita akan bergerak bersama-sama. Kami mohon Kementerian BUMN didukung terkait dengan penyusunan kebijakan dan kedepannya kita akan bergerak bersama. Demikian dari kami. Pak Rizal. Terima kasih Pak Rizal Kamal.